firman Tuhan. Haleluya. 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 Kinatakan ayat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Untuk pagi hari ini Kinatakan ayat Allah. kami boleh berkumpul. Glory Yesus. Untuk Kinatakan memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. buat kesehatan kekuatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Sehingga kami ada sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu melalui pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mendengar setiap Kinatakan ayat Allah. Bapa yang mengerti Inaralawasan. kami Tuhan. Bapa yang lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kinatakan ayat Allah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terlebih buat kasih-Mu. Amin dalam nama Yesus. Kinatakan ayat Allah. Haleluya Yesus. Amin. Kami ada sampai dengan pagi hari ini. Amin. Kinatakan ayat Allah. Amin dalam nama Yesus. Yesus. Kinatakan ayat Allah. Kami boleh menghirup udara-Mu ya Amin dalam nama Semua Yesus. karena kasih yang Kau selalu limpahkan di dalam kehidupan Amin kami. dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, apapun yang Kau Yesus. perbuat di dalam kehidupan kami. Kinatakan ayat. Semua baik adanya. Amin. Apapun yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa semuanya ada di dalam rencana-Mu. Amin. Ada di dalam pandangan. Haleluya. Karena Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Sebentar kami mau mendengar kebenaran Yesus. Bolehlah Kau mengampuni setiap kesalahan dan Amin. Amin dalam nama sehingga Yesus. kami layak pagi hari ini Tuhan. Kinatakan ayat Menerima Allah. firman-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu saat ini. Inaralawasana. Berikan Inaralamalamana. firman-Mu buat Haleluya. hamba-Mu Haleluya ini, Yesus. Tuhan. Hal yang terbaik buat hamba-Mu adalah Terima kasih. hamba-Mu di Haleluya. pagi-pagi Kinatakan ayat. dan menguasai hamba-Mu sepenuhnya Sucikan, dengan kuasa sempurnakan, Roh Kudus-Mu, berikan Tuhan. kemampuan. Sehingga apapun Tuhan yang akan Ungkapkan hamba-Mu isi sampaikan hatimu, pagi hari ini Tuhan kita laluas. adalah firman yang akan Haleluya. Haleluya Yesus. firman yang akan menuntun Kinatakan ayat firman Allah. yang akan menguatkan kami Kinatakan bahkan andai firman itu menegur kami Amin dalam nama kami Yesus. siap untuk Engkau Haleluya dalam nama Yesus. Buka hati kami Kinatakan Tuhan, ayat perbaiki kami Tuhan, sentuh hati kami Bapa Yesus. dengan kebenaran firman-Mu yang Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu yang Haleluya, berkuasa, Tuhan. Yesus. Kami mau duduk Kinatakan diam ayat Allah. kebenaran firman-Mu, menerima Yesus. kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Yesus, Yesus. Kinatakan ayat Allah. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Terima Yesus. kasih Bapa, terima kasih. Kinatakan ayat Allah. Hamba-hamba-Mu yang Yesus, lebih Yesus. dan lebih lagi ke dalam Kinatakan hadirat ayat Tuhan Allah. melalui pujian. Biarlah Kinatakan Engkau ayat memberkati dan memakai Amin. hamba-hamba-Mu Tuhan untuk lebih dan lebih lagi Haleluya, dalam Yesus. memuliakan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan itu baik dan terlalu baik bagi kita semua. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tadi dalam pujian yang dinaikkan, dua pujian pertama bicara soal Raja Wali, dan yang ketiga tadi berbicara soal Tuhan mau mengangkat kita melalui badai, ya bisa dikatakan melalui badai yang kita alami. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengangkat kita. Saudara kasih dalam Tuhan, namanya kita hidup di dunia ini, ya, yang firman Allah katakan dunia ini adalah tempat sumbernya kejahatan. Maka tidak
Apalagi kita sebagai orang percaya tidak lepas dari badai demi badai yang datang menerpa hidup saudara dan saya. Masalah-masalah sudah kasih dalam Tuhan, baik itu di dalam keluarga, di dalam usaha, bermasyarakat, silih ganti datang menerpa hidup kita. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jadi seperti Raja Wali, sudah kasih dalam Tuhan. Kenapa? Raja Wali itu sudah kasih dalam Tuhan. Raja Wali dia terbang. Badai itu, saudara, angin yang keras itu bisa menghancurkan dia, menghempaskan dia jatuh ke bumi. Sudah kasih dalam Tuhan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Raja Wali itu dia ketinggian begitu, walaupun badai dia cuma kembangkan sayapnya. Kalau dia gunakan kekuatannya, dia begini-begini, saudara, badai akan menghempaskan dia. Tetapi tak kala dia cuma kembangkan saja sayapnya, justru badai itu, angin itu mengangkat dia. Ya seperti kita lihat kalau layang-layang sudah kasih dalam Tuhan ya, angin mengangkat dia. Justru badai itu mengangkat dia lebih tinggi. Dan kita lihat burung Raja Wali sedang hujan keras, badai dia enak saja di atas, menikmati badai itu, saudara, menikmati kehidupan itu. Dia melihat apa yang sedang terjadi di bawahnya. Nah, begitu juga dengan kita, sudah kasih dalam Tuhan. Badai demi badai, masalah demi masalah, persoalan, pencobaan demi pencobaan yang datang dalam hidup kita, sudah kasih saudara tahu, itu tujuan Tuhan untuk mengangkat kita, bukan untuk menghempaskan kita, mengangkat kita. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 8, aku sengaja membawa kamu. Tuhan Maha Kuasa, saudara, dia bisa saja dari Mesir dia bawa langsung masuk tanah perjanjian. Tetapi Tuhan mengantar mereka melalui padang belantara. Di sana badai, banyak masalah menghadang mereka. Tetapi Tuhan berkata, aku sengaja memimpin kamu melalui padang belantara ini. Aku ingin melihat kesetiaan, kesungguhan. Saudara, kalau mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat mereka melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Seperti Yusuf dengan Kaleb, sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam setiap badai yang mereka alami, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka tetap terangkat. Mereka cuma kembangkan roh mereka. Sudah kasih dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, mengangkat mereka sampai akhirnya mereka menikmati tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel yang lain yang begitu banyak, saudara, justru dan melalui badai, masalah dan masalah yang datang dalam kehidupan mereka, bukan mereka kembangkan sayap rohnya, tetapi sudah kasih dalam Tuhan, mereka gunakan kekuatan mereka, protes, menyalahkan Musa, menyalahkan yang lain, dan akhirnya semuanya mati di padang belantara, tidak menikmati. Mereka gunakan kekuatan kedagingan mereka, dan Tuhan lepaskan mereka. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, tanamkan dalam kehidupan kita. Badai yang kita alami, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam bermasyarakat, dalam usaha, Tuhan luaskan itu untuk mengangkat engkau, saudara. Usahamu semakin naik, bukan semakin menurun. Engkau tidak pernah menjadi ekor, tapi jadi kepala. Semuanya melalui badai itu. Dengan masalah dan masalah, adakah dengan masalah itu hanya engkau kembangkan rohmu, sudah kasih, fokus kepada Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan akan mengangkat engkau. Tadi terakhir kata-kata dari Wiwit katakan, bersukacitalah. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang keempat berkata begini, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Saudara, apa yang menjadi keinginan hatimu, Tuhan akan berikan. Kuncinya di mana, saudara? Bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Jadi tak kala engkau mengalami badai dalam perjalanan hidupmu ini, sudah kasih lampu. Badai itu tidak enak, mau menghempaskan kita. Apalagi kalau kita
tanggapi dengan keinginan daging kita, waduh menyakitkan. Tetapi sudah kasih tatkala badai itu datang menerpa hidup kita, sudah kasih Tuhan, engkau fokus kepada Tuhan, engkau bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sudah kasih engkau bergembira karena Tuhan tetap memeliharamu. Maka hari-hari selanjutnya, apa yang menjadi keinginan hatimu Tuhan akan berikan. Ini firman Allah. Allah berkata, aku tidak akan berbohong. Apa yang keluar dari mulutku itu akan terjadi. Jadi mari sudah kasih Tuhan, jangan apapun badai, apapun masalah, apapun yang datang dalam hidupmu membuat engkau bersungut-sungut, membuat engkau jadi lemah. Tetapi dengan badai itu engkau fokus kepada Tuhan, melihat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau bersuka cita, engkau bergembira, engkau jadi kuat. Sudah kasih Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan itu. Seperti Daud dengan Yusuf, sudah kasih Tuhan. Ya, mereka diangkat Tuhan. Daud menjadi raja, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Sudah kasih di bawah Firaun karena di dalam setiap badai masalah pencobaan yang mereka alami, mereka bertanyakan Tuhan. Mereka fokus kepada Tuhan. Tuhan, kemana harus aku pergi? Daud berkata, sudah kasih Tuhan, Tuhan akan bersama. Dan Daud selalu lakukan. Terakhir Daud bertanya, aku harus lari kemana Tuhan? Pergi kemana? Tuhan bilang, pergi ke Hebron. Dan di sana sudah kasih Tuhan, masyarakat Yehuda sudah menunggu. Dan dia ditapiskan menjadi raja. Begitu juga Yusuf. Jadi jangan pernah menjadi lemah. Sudah kasih. Badai apapun yang datang hidupmu, bersuka cita, bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena kekuatan kita, bukan bergembira karena hal-hal, karena Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang menguatkan kita, Dia yang menolong kita. Nah, kita bersuka cita karena itu. Dan engkau akan melihat firman Allah itu ada damai. Apa yang menjadi keinginan hatimu, keinginan hatimu, keinginan apa saja, Tuhan tidak batasi. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan, pernah saya taruh di WA kalau tidak salah, soal pencobaan-pencobaan di WA itu saya katakan begini, pencobaan-pencobaan masalah-masalah yang kita alami itu bagaikan batu yang menonjol di satu bukit, di mana kita bisa meletakkan kaki kita untuk panjat itu bukit itu, batu-batu yang menonjol. Kalau satu bukit, satu gunung sudah kasih lama, engkau tidak bisa naik ke atas kalau tidak ada batu yang menonjol untuk engkau mau taruh kaki naik ke atas. Nah, itu pencobaan sudah kasih. Pencobaan-pencobaan itu bagaikan batu yang menonjol untuk tempat kita menaruh kaki, untuk mengangkat rohani kita naik lebih atas lagi. Dan kalau engkau di atas, engkau menikmati apa yang ada di bawah yang sedang terjadi. Engkau enak di sana. Jadi sudah kasih Tuhan, jangan pernah jadi lemah dengan badai, dengan masalah-masalah pencobaan. Justru dengan pencobaan itu Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau memberkati kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 1 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini sering saya sampaikan, dan firman Tuhan ini saya tanamkan benar-benar dalam kehidupan saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik firman Tuhan ini, dan biar Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 1, firman Allah berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanamkan saudara, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan. Ayat 14 katakan apa saudara? Firman itu
menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Jadi saudara, ya, bicara firman itu adalah pribadi Bapa, adalah pribadi Yesus. Kenapa ini? Ya. Kenapa sudah kasih dalam Tuhan? Supaya kita tidak salah. Sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Tuhan memilih saudara dan saya. Dia memilih bangsa Israel, sudah kasih dalam Tuhan, untuk menyelamatkan mereka. Waktu bangsa Israel disesat, diperbudak di Mesir, firman Allah katakan di dalam kitab Ulangan, Allah melihat penderitaan dari umatnya, dan firman Tuhan dikatakan, maka Allah sendiri turun untuk membebaskan mereka, dan Allah memilih besar, sudah kan? Dan membawa mereka keluar di sana untuk masuk dalam tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita, saudara. Ya, Allah telah memilih saudara dan saya yang percaya kepada-Nya. Sudah kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan siang malam mata Allah itu tertuju kepada saudara dan saya. Dia melihat apa yang kita alami, dan Dia tidak akan biarkan, sudah kasih dalam Tuhan. Dia ingin membawa kita keluar dari dunia ini menuju satu tempat. Itulah surga. Yang saya suka katakan, ingat saudara, saat ini kita dalam perjalanan. Tuhan sedang membimbing kita untuk menuju tanah perjanjian. Dan untuk bisa sampai tanah perjanjian, kembali kepada kita, tergantung kepada kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Selama kita hidup di muka bumi ini, sudah kasih, bukan cuma surga yang Allah sediakan. Tuhan tahu menjadi kebutuhan kita. Dan melalui firman-Nya dan melalui apa yang Dia lakukan di atas kayu salib, semuanya Dia sediakan untuk saudara dan saya. Ya, saudara. Kalau sakit, bilur-bilurnya sudah terjadi, menyembuhkan sakit penyakit. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya, sering saya suka ucapkan ini, hanya sekedar ingin mengingatkan, saudara. Begitu juga dengan firman Tuhan pagi hari ini, tidak lain. Jadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, ingin melihat janji-janji Allah itu benar-benar saudara alami. Itu saja, saudara. Karena apa, sudah kasih dalam Tuhan? Untuk dapat menikmati semua janji Tuhan itu, kembali kepada kita, kembali kepada kita, bukan kepada Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Kurang tanggapan saudara. Minggu kemarin saya bicara soal firman Allah, soal mengasihi Tuhan. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan di sana ayat selanjutnya berkata, Tuhan tekankan, ceritakan itu kepada anak-anak. Tatkala engkau ada di rumah, engkau sedang duduk, engkau sedang berbaring, tatkala engkau masih sedang bangun, sedang berjalan. Bahkan Tuhan katakan, ikat mengasihi Tuhan itu di tangan, tuliskan itu di dahi. Maksudnya apa, saudara? Supaya dapat dilihat orang. Ya. Apalagi firman Allah di dalam Ulangan 6 ayat 5 ini di dalam terjemahan masa kini. Ya. Tuhan katakan firman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan nyatakan itu di dalam cara hidupmu, dalam perbuatanmu. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan cuma sekedar seperti saya khotbahkan. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau supaya itu dapat dilihat oleh semua orang. Tulis itu di dahimu, ikat itu di tangan. Kalau ikat tangan itu maksudnya kita dengan sendirinya, kita tangan kita bisa melihat.
Di mana-mana kita harus ada. Kasih kepada Tuhan itu tetap melekat. Dan bukan hanya sekedar ngomong. Buktikan itu, nyatakan itu dalam cara hidup, perbuatan. Dan di sana kemarin saya katakan bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa saya, saudara dan saya benar-benar menyatakan itu di dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita? Yaitu firman Allah katakan dengan cara bisa dilihat orang, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan firman. Jadi saudara bisa tahu, saudara, di mana saudara berada. Ini apa yang saya katakan, apa yang saya, tingkah laku saya, sikap saya ini sesuai firman tidak? Kalau sesuai firman, wah, engkau sedang mengikat, menulis di dahimu mengasihi Tuhan. Sudah kasihlah. Kalau cara berpikir kita, perasaan kita, sikap tingkah laku kita, perbuatan kita keluar dari firman Allah, itu sudah menyatakan kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Seperti saya katakan tadi, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Janji-janji Tuhan itu kurang tergantung kita. Untuk dapat menikmatinya, sudah kasih, saya suka katakan sama saudara, ya, Tuhan tuh gak rugi untuk memberkati kita. Engkau minta apa sih? Tuhan dapat lakukan semuanya. Saya suka katakan kita minta satu bumi, Tuhan gak rugi kasih kita satu. Dia dapat ciptakan 1000 bumi yang lain kok. Jadi sudah kasih. Tuh dengan kata lain, Tuhan mau berikan semuanya, apapun yang menjadi. Tapi kembali kepada kita. Kembalinya bagaimana sudah kasih kepada kita? Yaitu sudah kasih dalam Tuhan firman. Melakukan firman, taat pada firman, menghargai firman. Itu saja. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau itu kita lakukan, sudah kasih dalam Tuhan, tanpa banyak doa, Tuhan akan berikan. Lakukan saja firman. Engkau mau doa jungkir balik, puasa, tapi firman engkau tidak lakukan, jangan mimpi engkau bisa mengalami janji Tuhan. Nah, itu sudah kasih dalam Tuhan. Lakukan firman. Haleluya, sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam Yeskel sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Yeskel pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Di sana sudah kasih dalam Tuhan. Saya mau ceritakan bagaimana. Jangan sekali-kali, saudara, saya sudah katakan, tanamkan di dalam hidup kita bahwa firman yang kita baca, firman yang saudara dengar pagi hari ini, itu adalah pribadi Allah dan pribadi Yesus sendiri. Saya coba saudara renungkan, saudara. Jadi tatkala engkau baca firman Allah, engkau dengar firman Allah, itu sebenarnya sudah kasih dalam Tuhan pribadi Allah sendiri, pribadi Yesus. Nah, tergantung kita menghargai enggak firman yang saudara baca atau saudara dengar. Cara menghargai bagaimana? Yaitu kita taati, kita lakukan. Coba saudara renungkan. Tatkala firman yang saudara baca, saudara dengar, saudara tolak, itu namanya saudara menolak pribadi Allah, pribadi Yesus. Lalu kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, sembuhkan saya. Kira-kira Tuhan dengar enggak? Pribadinya engkau tolak, sekarang engkau minta sesuatu sama dia. Enggak mungkin, saudara. Nah, ini yang saya katakan, saya ingin memberikan pengertian melalui firman. Saudara, kenapa kita tidak alami, belum alami sampai saat ini janji-janji Tuhan yang luar biasa. Semua kebutuhan kita ada di dalam janji Tuhan. Nah, ini letaknya, saudara. Tanpa kita sadari, seringkali kita menolak pribadi Allah, pribadi Yesus yang mau memberkati kita, mau menolong kita. Dari Yeskel pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai 8, saudara, ya, di sana diceritakan soal Yerusalem. Kalau dalam pasal 4, saudara lihat di kompas sana di Yeskel pasal 4, soal Yerusalem sudah kasih Tuhan. Yerusalem adalah kota Allah.
Tapi kalau kita baca dalam firman Allah, saudara kasih dalam Tuhan, dari Samuel, 1 Samuel, raja-raja, justru Yerusalem ini sudah kasih dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi di sana yang Tuhan luaskan, masalah demi masalah datang. Kelaparan, musuh-musuh datang menduduki, sudah kasih dalam Tuhan. Kenapa sudah kasih dalam Tuhan? Nah, di Yesaya pasal 5 ini sudah kasih dalam Tuhan menjelaskan. Ya, kalau kita lihat coba pasal 5 ini ayat yang ke-6 sudah kasih dalam Tuhan. Tolong bacakan Stefanus 6:7-8. Atau begini saja supaya jangan terlalu panjang, ayat 8-nya saja. Tapi ayat 6-7 saya ceritakan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku, ya aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Tuhan berkata, ini mu itu Yerusalem. Aku sendiri menjadi lawanmu. Aku akan menghukum kau dan sembuh di depan bangsa-bangsa yang lain. Sebenarnya kota Allah ini adalah kota yang Tuhan mau jaga, Tuhan mau berkati. Tapi kenapa Tuhan luaskan, saudara? Nah, itu dari ayatnya yang ke-6 sampai 7. Saudara bisa lihat di sana, nanti di rumah sudah kasih di sana. Tuhan katakan, karena engkau menolak hukum-hukumku, peraturan-peraturanku, engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, kota-kota lain. Engkau tidak menjadi saksi. Seharusnya Yerusalem harus jadi saksi, taat kepada firman Allah, pada hukum-hukum Allah. Tetapi karena engkau menolak hukum-hukumku, firman peraturanku, maka ayat 8 Tuhan katakan, aku sendiri menjadi lawanmu. Aku akan menghukum engkau. Coba sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan mau memelihara kita, Tuhan mau menjaga kita, mau memberkati kita. Tapi kalau hidup kita seperti Yerusalem ini, saudara, kita menolak firman Allah, menolak aturan-aturan Allah, Allah sendiri berkata, aku jadi lawan. Tuhan sendiri, aku jadi lawan. Orang yang menolak dia, Tuhan bilang, aku jadi lawan. Kalau saya menolak firman, Tuhan katakan, John, aku lawan. Nah, kalau sudah Tuhan jadi lawan kita, bagaimana lagi, saudara? Mau berdoa apa lagi? Tanamkan ini. Kuncinya di sini. Jadi kita harus menghargai. Jangan menolak firman. Aturan-aturan Allah jangan. Nah, yang kedua sudah kasih dalam Tuhan, saya mau berikan satu contoh. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ketiga. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Dan yang 1 Samuel pasal 15 ayat 3 dan seterusnya sudah kasih dalam Tuhan. Itu berbicara soal Saul, ya, di mana sudah kasih dalam Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 itu sudah baca di rumah, di mana Tuhan melalui Samuel menyuruh Saul untuk memerangi orang Amalek dengan rajanya. Dan Tuhan berkata melalui Samuel kepada Saul, tumpas semuanya. Jangan engkau biarkan, termasuk binatang-binatangnya, semua tumpas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Samuel, karena Samuel sayang sekali dengan Saul, Tuhan katakan, Samuel, aku sudah menolak Saul karena dia menolak firman. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Binatang-binatang yang kurus dia tumpas semua, tetapi yang tanggung-tanggung dia bawa. Samuel datang sama Saul. Samuel katakan, perbuatan bodoh apa ini kau lakukan, Saul? Seharusnya Tuhan mau engkau jadi raja bangsa Israel. Tapi karena perbuatanmu yang bodoh ini, menolak firman, tidak taat kepada firman, maka Tuhan sudah menolak engkau. Sudah kasih dalam Tuhan.
Mari sudah kasih dalam Tuhan. Coba baca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23, Stefanus. Samuel pasal 15 ayat 23. Di sana dikatakan ada kata-kata itu. 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Firman Tuhan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena engkau menolak firman, maka Tuhan menolak berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Ini tanamkan saudara. Menolak firman, menolak pribadi Allah. Menolak firman, menolak pribadi Yesus. Sedangkan berkat itu dia jadi raja dari Allah. Tak kala dia menolak Allah, Allah tolak dia. Ini tanamkan saudara. Saya rindu banget. Dan bukan cuma serindu, menjadi doa saya buat saudara, bagi jemaat Tuhan. Tuhan tolong supaya janji-janji Tuhan itu jemaat Tuhan alami. Kalau sudah begitu saudara, sudah berdoa, sudah karunia lidah, Tuhan tolong. Dengan jemaat mengalami janji-janji Tuhan, mereka semakin sungguh-sungguh. Kalau sudah begitu Tuhan bicara, apa saya tidak mau berkati mereka? Saya mau berkati mereka. Tubuh saya celakakan. Apa dia cuma berkat? Roma 8 ayat 30. Ya. Sedangkan anaknya satu-satunya saja dia berikan buat saudara dan saya. Apa yang lain? Yang sepele yang saudara butuhkan, kesehatan, keberhasilan, berkat-berkat, kesuksesan, masa Tuhan mau berikan? Nah ini saudara, karena sering kita menolak firman. Sudah dengar firman, sudah baca firman, tapi saudara menolak firman. Engkau menolak, dengan menolak itu yaitu saudara tidak melakukan firman. Saudara sudah terima firman, tapi tidak melakukan. Enggak udah yang sepele aja, contoh yang enggak usah yang seperti besar-besar Tuhan minta, seperti kepada Abraham minta anak. Ini enggak soal sepele. Tuhan bilang, ampunilah, kasihilah sesama. Kenapa saudara kasihlah Tuhan? Kepada sesama kita saja. Sudah kan? Dia cuma nyakit, ngomongin, gosipin kita. Mengampuni susah banget. Itu sepele saudara. Bukan itu minta. Kenapa? Daging, keinginan daging kita. Kalau sudah menyentuh keinginan daging, sudah susah kita melakukan firman. Tapi saudara tanamkan lagi. Tak kala engkau menolak firman, engkau menolak pribadi Allah. Tak kala engkau menolak firman, engkau menolak pribadi Yesus. Dan justru yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan, ada di dalam Yesus. Nah ini sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Lebih jauh firman Allah, saya mau ajak saudara lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25. Ya. Coba baca, tolong bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 25. Atau saya enggak usah baca, nanti terlalu lama. Firman Allah itu berkata begini, mungkin sudah ada di situ, sudah kasih dalam Tuhan ya. Firman Allah itu berkata begini. Orang yang menyampaikan firman saja di bumi seperti saya, seperti Samuel menyampaikan firman kepada Saul. Tak kala mereka tolak, tidak mendengar, ada hukumannya. Berat hukumannya kata firman Allah. Apalagi kalau kita menolak Dia yang ada di surga berfirman kepada kita. Samuel saja menyampaikan firman kepada Saul ditolak, akibatnya luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Apalagi. Nah mungkin saudara berkata begini,
Tapi kapan saya itu dapat firman dari surga? Sering loh saudara. Saudara suka baca firman di rumah? Saudara baca langsung, dengar dari surga itu. Tuhan yang berfirman langsung kepadamu. Kalau saat ini saya yang menyampaikan firman, tapi tatkala engkau baca firman di rumah, itu langsung dengan Allah. Orang saja yang menyampaikan firman kita tidak hargai, ada hukumannya. Apalagi dia yang berfirman dari surga. Jadi tatkala, ingat saudara, tatkala engkau baca firman itu langsung Allah dengan engkau. Ini sudah kasih. Saudara bisa melihat di sini saudara, kenapa selama ini engkau sudah berdoa, puasa mungkin tapi belum alami. Kuncinya di sini saudara. Kita sering menolak firman. Saudara kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari jemaat Tuhan yang Tuhan cintai, sekali lagi yang saya mau tanamkan tidak lain, ingin melihat jemaat Tuhan mengalami semua janji-janji Allah. Kalau dari Allah sendiri, Allah sudah berikan. Coba sudah saya ingatkan sama saya, kita tidak perlu ragukan kasih Allah. Anaknya saja dia kasih, Yesus tubuhnya saja dia kasih, apalagi saudara yang tidak ada harganya bagi Allah, yang kita butuhkan tidak ada apa-apanya bagi Allah. Dia mau berikan cuma kembali kepada kita. Nah, sudah dengar firman Tuhan ini. Sudah kasih, yaitu hargailah, taatilah firman Allah. Tatkala engkau taati, engkau hargai firman Allah, engkau menghargai pribadi Allah. Engkau menghargai pribadi Yesus. Nah, kalau itu kita lakukan, haleluya. Sudah kasih Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi saudara menikmati janji Allah. Tidak ada. Sudah kasih Tuhan. Tanamkan di dalam kehidupan kita. Kinara wasana inara lama-lama nasandaya. Terima kasih. Ya, kita semua ingin menikmati janji Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu mari sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarilah yang saya mau katakan, di dalam Tuhan mau menolong kita. Ya, semua kita kan butuh pertolongan Tuhan. Semua kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam Tuhan mau menolong kita, mau menjawab doa-doa kita. Semua kita ingin supaya mujizat terjadi. Dan supaya kita dapat menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, ingin mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, sudah kasih dalam Tuhan. Tidak lain, semuanya melalui firman. Sekali lagi, semuanya melalui firman. Ya, sudah kasih. Umpama Tuhan mau menolong, Tuhan mau menolong Adam dan Hawa supaya mereka tetap di Taman Eden. Ya, karena Tuhan tahu ada iblis berusaha mengeluarkan mereka. Maka saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak langsung, Allah punya kuasa, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi kita lihat, di dalam Allah mau menolong, Allah sampaikan firman, Adam, jangan makan itu buah. Itu saja sudah. Kalau Adam hargai, dia taati, dia tetap di dalam Taman Eden. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi sudah Adam tolak, Adam tidak lakukan. Akibatnya pertolongan Tuhan tidak terjadi. Tuhan keluarkan dia dari Taman Eden. Ini tanamkan saudara. Di dalam Allah mau menolong kita, saudara, dia kasih firman. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Banyak hal sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam 2 Tawari sudah kasih dalam Tuhan, 2 Tawari pasalnya yang ke-20, ya. Di sana ada ya nama Raja Yosafat sudah kasih dalam Tuhan, ya.
20 mulai dari ayat 3, nanti di rumah saja saudara baca. Sudah kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan pada waktu itu sudah kasih dalam Tuhan, ada beberapa bangsa mau datang berperang melawan kepada Raja Yosafat. Sudah kasih dalam Tuhan. Lalu sudah kasih dalam Tuhan, Raja Yosafat datang kepada Tuhan. Kita lihat saja bagaimana Raja Yosafat itu datang kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ketiga ayat 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga, coba tolong bacakan. Stefanus ada atau Fani? Ayat 3. Yosafat datang sama Tuhan. Coba lihat, dia datang, dia berdoa sama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, apa lalu sudah selesai? Enggak. Tuhan kasih firman, kalau sudah baca selanjutnya Tuhan katakan, turun kamu berperang. Tapi bukan kamu yang berperang. Angkat puji-pujian saja. Kurang tergantung Yosafat. Kalau dia pikirannya dia bilang, kita mau lawan musuh kok cuma puji-pujian itu gimana? Tapi Yosafat hati. Sudah kasih dalam Tuhan, dia lakukan firman. Walaupun bertentangan dengan pikirannya, pengetahuannya, dia lakukan firman. Dan ayat-ayat selanjutnya berkata, Yosafat beroleh kemenangan. Itu musuh-musuhnya 3 bangsa saling berperang satu sama lain, saling menghantam. Akhirnya Yosafat pergi ambil barang-barangnya yang ditinggal. Bukannya kalah, tapi beroleh berkat yang luar biasa. Mari sudah kasih, ya. Sudah kasih dalam Tuhan, tatkala Allah mau menolong Ishak, ya. Karena waktu itu Ishak tinggal di satu tempat, sudah kasih mengalami kelaparan. Sudah kasih dan Ishak mau pulang, mau pindah. Dan Tuhan mau menolong Ishak. Saudara, caranya gimana? Tuhan bawa Ishak? Enggak. Tuhan sampaikan firman. Ishak, lagi-lagi firman. Ishak menaburlah. Padahal tanahnya kering. Sudah kasih dalam Tuhan. Tapi tergantung Ishak mau lakukan firman enggak? Sudah kasih dalam Tuhan. Untung Ishak lebih percaya sama Tuhan. Sekalipun mungkin saudara pikirannya, aduh, kalau saya menabur, tetangga saya lihat, tetangga bilang Ishak itu sudah begini, sudah lihat tanah kering mau menabur. Tapi Ishak masa bodoh, yang penting saya lakukan firman. Sudah kasih dalam Tuhan, dia lakukan. Dan firman Allah katakan, dia menuai 100 kali lipat. Sudah lihat itu? Tergantung Ishak. Begitu juga dengan kita, saudara. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Dia mau menolong kita. Tapi adakah engkau menghargai firman? Adakah engkau mau melakukan firman yang Tuhan minta kepadamu? Kuncinya di sini, saudara. Seringkali kita tolak karena tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita tolak karena tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Dan akibatnya kita tidak alami pertolongan Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Banyak-banyak sudah kasih. Ya. Kalau Allah mau menolong, sudah kasih Lut dengan istrinya. Karena Sodom mau dibongkar sama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Lut dengan istrinya, pergi dan jangan menoleh ke belakang. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi tergantung kepada Lot dengan istri dan anak-anak. Lot pergi tanpa menoleh ke belakang. Istrinya menoleh. Lot yang taat kepada firman selamat. Istrinya yang tidak taat, tidak alami, jadi tiang garam. Nah itu sudah kasih.
Itu tanamkan saudara dalam hidup. Jadi kalau Tuhan mau menolong kita, Dia kasih firman. Jangan kau berpikir tak kali kau berdoa nanti Tuhan langsung. Tidak. Tuhan mau melihat firman yang Dia sampaikan buat saudara lakukan tak? Sudah kasih lakukan. Jadi mari sudah kasih lakukan. Begitu. Sekarang kita pindah soal doa. Kan kita suka berdoa, Tuhan tolong saya, berkati usaha saya, dan lain-lain, sembuhkan saya. Yang seperti saya umpamakan sudah kasih 10 orang kusta. Tuhan tahirkan kami. Apa Tuhan kasih bisa jangan saya sembuh, doakan kami. Tuhan kasih firman kepada 10 orang kustanya. Balikkan dirimu, tunjukkan kepada imam. Mereka doa mereka dijawab oleh Tuhan atau tidak tergantung orang kusta. Adakah mereka melakukan? Mereka berbalik. Waktu Tuhan ngomong berbalik, mereka belum sembuh. Atau mereka, lo kita minta sembuh kok disuruh balik lagi, ini apa-apa? Kalau itu orang 10 kusta itu orang seperti zaman sekarang, mereka langsung minta didoain sembuh kok malah nggak diladeni, ya udahlah. Tapi orang 10 orang kusta ini lakukan firman. Mereka berbalik dan mereka lakukan, mereka berjalan. Dan firman Tuhan katakan sementara mereka berjalan, sementara mereka lakukan firman, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Itu sudah. Jadi semua doa-doa kita tergantung saudara untuk dijawab atau tidak. Engkau mau melakukan firman atau tidak, menghargai firman atau tidak, itu saja. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Musa tatkala sedang memimpin bangsa Israel kekurangan air, kering. Musa datang kepada Tuhan. Tuhan tolong bangsa Israel kehausan. Apa Tuhan katakan? Oh gampang. Tuhan kasih air. Tuhan suruh Musa kasih firman lagi. Kasih firman terus. Semua dikasih firman. Musa bawa tongkat, berbicara kepada batu gunung. Nah, itu sudah tergantung Musa mau lakukan apa. Begitu juga tatkala menghadapi laut, dihadang dengan laut. Tuhan cuma katakan, Tuhan tidak yang bikin mujizat laut terbelah. Tuhan suruh kembali, Tuhan kasih firman sama Musa, angkat tongkatmu. Kurang tergantung Musa, sudah kasih laut. Kalau Musa mau pakai pikirannya, lah laut begini kok ada urusan apa, angkat tongkat. Kalau dia gunakan pikiran, tetapi Musa lakukan saja. Itu perintah Tuhan, dia lakukan. Mujizat terjadi, laut terbelah. Haleluya. Sudah lihat, sudah kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan akan terjadi tergantung saudara dan saya. Doa-doa kita dijawab atau tidak tergantung saudara dan saya. Sekarang soal mujizat. Banyak sebenarnya contoh-contoh firman Allah. Ya. Sudah kasih Tuhan. Mujizat itu bisa terjadi, kita lihat saja. Ya, Musa itu sudah kasih Tuhan. Ya. Waktu Yusa sudah kasih Tuhan, ya, masuk ke kota, ke tanah perjanjian, melewati sudah Yeriko, sudah kasih. Yeriko itu punya tembok yang tinggi besar, tidak ada yang bisa masuki, sudah kasih Tuhan, sudah kasih Tuhan. Tapi Tuhan kasih firman sama kelilingi kota itu. Kelenteng lagi. Ya, kalau Yusuf mau gunakan dia pikir urusan apa mau keliling berapa kali, enggak, namanya tembok yang nggak akan begitu. Tapi lagi-lagi Yusuf lebih percaya kepada firman. Dia lakukan. Dia keliling 7 kali, temboknya runtuh, mujizat terjadi. Sudah kasih Tuhan. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Sudah kasih Tuhan. Kalau kau menghargai firman,
mentaati firman. Haleluya. Usahamu sedang melorot karena situasi, sudah kasih lihat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sudah kasih lihat Tuhan. Usaha Petrus gagal. Dia dengan teman-temannya cari ikan, tidak dapat. Sudah kasih lihat Tuhan. Paginya sudah kasih lihat Tuhan. Tuhan Yesus pakai perahunya Petrus. Tuhan mau menolong, mau memberkati Petrus. Tuhan mengadakan mujizat kepada Petrus. Tuhan katakan, buang bukan Petrus ini dalam perahu. Petrus masih ngomong, Tuhan, semalam-malaman mereka itu nelayan. Kami sudah cari dengan teman-teman tapi tidak ada. Kalau Petrus menggunakan pikirannya, akalnya, pengetahuannya, nggak mungkin. Tadi malam mereka cari situ nggak ada. Tapi Petrus lebih percaya kepada Tuhan. Dia berkata apa? Tapi karena perintahmu, karena firman, Petrus hargai firman. Dia lakukan firman. Saat dia buang bukannya, perahu tenggelam. Berkat begitu banyak, usahanya meledak. Wah, haleluya, diberkati Tuhan. Cuma apa? Melakukan firman, menghargai firman. Saudara ingin, sudah kasih lam Tuhan, engkau mengalami mujizat dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam usahamu. Hargai firman, taatilah firman, dan engkau akan melihat, sudah kasih lam Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mujizat itu pasti terjadi. Kan kita suka dengan saudara, mujizat itu ada. Memang sudah kasih lihat, selama Yesus Bapa itu ada, dia sumber mujizat, dia yang punya mujizat, tetap mujizat itu ada sampai saat ini. Engkau bisa mengalami mujizat pagi hari, tetapi sejauh mana engkau menghargai firman. Firman itu sumber mujizat. Jadi kalau engkau menolak firman, sudah kasih lihat Tuhan, mujizat tidak pernah akan terjadi dalam hidupmu. Jadi hargailah firman, lakukanlah firman, dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam keluarga. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi mari, kuncinya lagi-lagi adalah firman. Taatilah firman, sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Saudara sudah dengar firman Tuhan ini. Jadi jelas sudah kasih dalam Tuhan. Semuanya kembali kepada pribadi kita. Saudara ingin mengalami pertolongan Tuhan. Saudara ingin doamu dijawab Tuhan. Saudara ingin mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau sudah dengar firman. Tergantung saudara. Sudah kasih dalam Tuhan ya. Kinatakanlah ya wasana. Sudah kasih dalam Tuhan. Semua kita bisa melakukan firman. Karena Tuhan Yesus dikatakan, firmanku itu ringan adanya, enggak berat kan, ringan. Jadi bisa kita lakukan. Seberat apapun firman sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan kemampuan bagi kita untuk melakukan firman. Ingat Abraham diminta serahkan anaknya, itu luar biasa. Tapi Abraham kau bisa lakukan. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Firman Allah saya tidak panjangkan, biar melalui firman Allah ini tidak lain sebagai gembala ingin melihat saudara diberkati. Ya. Itu saja sudah kasih dalam Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kinatakan aja harus. Ini adalah malam saya undang pemain musik itu maju ke depan. Haleluya. Saya undang kita angkat kedua belah tangan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau saudara bisa dapat penglihatan, ada malaikat Tuhan di sisi kiri kanan saudara saat ini. Nah, inatakan ya kesempatan yang indah. Saudara berdoa. Apa yang kau inginkan? Ceritakan. Kinatakan ya wasana. Inaralah malamana. Uralawana ya wasana. Inaralah malamana. Kinatakan ya wasikumana ya malamana.
Umahana yara lawasana inarala malamana sandai. Inarala wasana yara namo. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini tangan-tangan kami yang terulur, tangan-tangan yang penuh kelemahan dan kekurangan Bapa. Tolong jamah dalam nama Yesus. Kinatakanna yara lawasikumana yara lawasana inara lawasana. Biar kekuatan daripadamu, kekuatan roh dan firman-Mu Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau mendengar doa dan jeritan hati kami di dalam nama Yesus. Dan sadarkan kami umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, hanya dengan mentaati firman-Mu Tuhan, kami akan alami jawaban-jawaban doa kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kinatakana yara lawasana inara lawasana inara lama-lama dasana. Kinatakana yara lawasikumana yara lama-lama dasana. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Nanti saya undang Ibu Rolin untuk berdoa. Inara lawasana kinatakana yara lawasana. Amin. Inara lawasana, inara lawasana. Terima kasih Tuhan. Inara lawasana. Kinatakan aja lawasana. Bapa di dalam surga, Allah kami yang kekal, Allah yang suci, Allah yang mulia, yang berkenan untuk berfirman dalam kehidupan kami pada saat Minggu pagi hari ini. Inilah yang menjadi isi hati-Mu, inilah yang menjadi pikiran-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak inginkan kami binasa, Engkau ingin agar supaya kami hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menolak akan kebenaran firman-Mu. Sebab dengan kami menerima akan kebenaran firman-Mu, itulah yang menyelamatkan akan kehidupan kami, itulah yang menguatkan akan kehidupan kami Tuhan. Satu kehidupan yang sisa yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah ya Tuhan, kami peruntukkan untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu saja ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan akan kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah menyembunyikan akan berkat-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan besar ataupun kecil yang dapat kami berikan. Bukankah yang ada pada kami semuanya kami terima daripada-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, apapun yang kami berikan, kami mau memberikannya itu dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, salam Engkau dari segala-galanya. Kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Kekuatan apapun Tuhan Yesus yang coba-coba mengancam akan kehidupan kami, yang mengarah di dalam kehidupan kami, yang di luar kehendak-Mu, pada saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami menolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Allah Yesus berkuasa menyucikan akan kehidupan kami. Terima kasih dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara silam Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan tanamkan Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Firman yang kita baca, firman yang kita terima, dengar, itu adalah pribadi Allah, pribadi Yesus sendiri. Jadi mari kalau kita ingin menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita, jangan tolak firman, taatilah, hargailah firman, dan engkau akan melihat saudara kasih Tuhan. Setiap doa kita, mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah kasih dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita berdiri bersama-sama,
Kinatakanaya dalawasana. Inarala malamana sana. Uralawana ya dalawasana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus. Inaralawasana. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hamba percaya Tuhan sudah merawat kami. Tuhan sudah menjamah setiap kami. Kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Sadarkan kami umat-Mu, sadarkan kami hamba-Mu Bapa, bahwa sesungguhnya kekuatan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kami, ada di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Allah. Firman-Mu berkata Roh Kudus yang ada di dalam diri kami adalah lebih berkuasa dari segala kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang ada di dalam hidup ini. Kinatakanaya dalawasana. Kami percaya tatkala umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan mempergunakan roh yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kami, maka kami akan beroleh kemenangan. Firman berkata, dengan roh kami mematikan keinginan-keinginan daging, maka kami akan hidup. Kami akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kur apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, jemaat Tuhan berada, sadarkan kami Bapa, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami, melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, sikap tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, semua menyatakan bahwa kami mengasihi Kristus. Firman itu ada dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membolehkan segala hulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, mari Bapa Engkau pagari dengan api daripada-Mu.
Karena kami tahu banyak niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, disembuhkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita katakan amin.